Oke, Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan bulan ini adalah bulan Maria, kita awali pertemuan kali ini, saya akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ave Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus kala dosa manusia. Bunda Maria perawan tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria perawan tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya.
Oke? Oke. Bisa. Ya. Baik teman-teman semua, mari kita buka Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bimbinglah Ciciela, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui acara PA online ini. Terima kasih kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Shalom. Shalom, Ci. Shalom. Kita hari ini akan bahas harga yang harus dibayar ya. Mungkin teman-teman berpikir pada waktu baca harga yang harus dibayar, bukannya ikut Tuhan Yesus itu gratis. Kenapa sekarang suruh bayar harga kayak gitu? Memang benar pada waktu kita menerima pertama kali kasih karunia keselamatan, kasih karunia keselamatan itu adalah grace. Grace itu kasih karunia ya. Itu adalah sesuatu yang gratis yang kita terima. Pada waktu kita setuju ya, kita setuju untuk menerima kasih karunia yang gratis itu tadi, dan kita sudah terima kasih karunia itu tadi, selanjutnya kita harus membayar harga untuk bisa mempertahankan keselamatan itu tadi sampai akhir. Jadi harga yang harus dibayar itu bukan bicara bahwa keselamatan itu bayar, enggak. Tapi harga yang harus dibayar itu bicara bahwa setelah kita menerima kasih karunia keselamatan, selanjutnya kita harus bisa mempertahankan, dan di situ ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Itu. Aku akan pakai satu perikop dari Matius 16 ayat 24 sampai 28. Matius 16 ayat 24 sampai 28. Ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Aku bacain ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi
Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kan judulnya aja ada pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus ya, dan ada syarat-syarat untuk mengikuti dia. Sebenarnya orang normal dimanapun juga ya, itu pasti nggak kepengen yang namanya penderitaan. Orang itu pasti kepengennya doanya dijawab, menerima mujizat, hidupnya aman, nyaman, enak, cukup, sehat sepanjang hidupnya, nggak ada masalah. Itu keinginannya orang tuh kayak gitu, nggak mau menderita gitu. Malah kalau bisa muda foya-foya, tua kaya raya, terus matinya masuk surga kan kalau bisa begitu. Tapi ternyata dari perikop ini kita lihat ya bahwa untuk mengikuti Yesus itu ada berbagai macam penderitaan. Bahkan kalau kita baca satu perikop ini tadi secara lengkap, ini penderitaan pertama, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Jadi Yesus aja itu bakal menghadapi penderitaan-penderitaan gitu. Hidupnya dia penuh dengan siksaan dan penderitaan. Bahkan matinya aja dengan cara disalib dan dibunuh. Dan kita tahu reaksi Petrus pada waktu mendengar pemberitaan tentang penderitaan Yesus itu tadi. Petrus nggak terima. Petrus nggak terima diomongin seperti itu. Dan dia jawab, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu reaksinya Petrus. Dia nggak terima gurunya si Yesus itu menderita. Sebetulnya reaksinya Petrus itu bukan karena dia kepengen belain Yesus. Tapi Petrus bereaksi seperti itu karena dia sendiri nggak siap untuk menerima penderitaan. Dia tahu sebagai murid itu pasti ngikuti gurunya. Kalau gurunya menderita, muridnya juga pasti ikut menderita. Dan dia nggak siap. Dia nggak siap. Makanya waktu Yesus bilang, aku bakal menderita nih. Petrus nggak siap sebagai murid untuk terima penderitaan seperti gurunya. Jadi omongan itu bukan maksudnya buat belain Yesus. No. Tapi untuk menyatakan bahwa dia nggak siap. Dan itu terbukti. Pada waktu Yesus di Getsemani, Petrus ngajar duluan kan, dan bahkan dia sampai menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Karena Petrus tidak siap untuk terima penderitaan. Dia tidak siap untuk bayar harga sebagai pengikut Yesus itu tadi. Tapi setelah Petrus ngomong seperti itu, Yesus merespon. Dan Yesus bilang, berpalinglah dan berkata pada Yesus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikiran manusia. Gitu. Sebenarnya pada waktu Yesus menjawab ini, dia bukan mengecam Petrus ya. Dia bukan mengecam Petrus, tapi Yesus sedang mengecam pikirannya Petrus. Karena pikiran Petrus rupanya tidak terfokus kepada Allah. Saat pikiran manusia tidak terfokus kepada Allah, maka pikiran itu akan terfokus pada dirinya sendiri. Seperti itu, gitu. Jadi sekali lagi, Yesus bukan mengecam Petrus, tapi dia mengecam apa yang dipikirkan oleh Petrus. Pikiran yang tidak terarah kepada Allah akan menyesatkan. Pikiran yang tidak terarah kepada Allah akan gampang ditipu oleh iblis, seperti yang terjadi pada Petrus. Iblis menipu dia dengan mengatakan, aduh, hidup manusia kan harusnya enak.
Kamu nggak harusnya menderita, kamu nggak harusnya sengsara, kamu harusnya bisa enak menikmati hidup. Dan rupanya pikiran yang tidak terfokus kepada Yesus akan membuat manusia gampang terpengaruh oleh pikiran-pikiran iblis atau pikiran-pikiran kedagingan seperti itu. Jadi inti dari pelajari ini nih sebetulnya adalah pikiran kita harus terfokus kepada Yesus. Karena bila pikiran kita tidak fokus pada Yesus akan gampang tersesat. Akan gampang tersesat gitu. Jadi orangnya tidak fokus, dia akan tidak bisa sangkal diri, dia tidak akan bisa kehilangan nyawa, dia tidak akan bisa pikul salib, dia tidak akan bisa bayar harga. Nah, berikutnya, sebenarnya bayar harga itu apa? Ya, bayar harga itu apa? Sekali lagi, saat kita menerima Yesus, saat kita menerima keselamatan, itu gratis. Karena itu adalah anugerah. Tetapi ada harga yang harus dibayar untuk mempertahankan keselamatan itu. Keselamatannya gratis. Anugerahnya gratis. Kasih karunia-nya gratis. Namanya kasih karunia, kado, grace. Itu gratis. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk mengiringi Yesus. Ada harga yang harus dibayar untuk mempertahankan keselamatan atau untuk mengiringi Yesus. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah satu kata, ketaatan. Ketaatan itu yang membuat kita berbeda dengan dunia, bahkan menolak dunia. Ketaatan itu yang membuat kita sanggup membayar konsekuensi, berkorban, mengambil resiko, menjaga komitmen, menunjukkan prioritas kita kepada Yesus. Jadi harga yang harus dibayar itu berarti konsekuensi, pengorbanan, resiko, komitmen, fokus pada prioritas kita pada Yesus. Agar kita bisa menempatkan Dia di atas segala-galanya. Itu harga yang harus dibayar. Tidak ada bedanya dengan misalnya, saya memutuskan saya mau lulus S1. Pada waktu saya memutuskan saya harus mau lulus S1, maka ada konsekuensinya. Belajar, beli buku, datang ke kelas, on time, mengerjakan tugas-tugas, begadang, ujian, mempersiapkan paper, ada segala macam gitu. Ada ketekunan di situ. Jadi pada waktu kita mengambil sebuah keputusan, ada konsekuensi yang mengikuti dari keputusan itu tadi. Sama sebetulnya seperti sekolah. Nah, ini juga pada waktu kita memutuskan untuk berkata, iya Tuhan, aku mau terima kasih karunia keselamatan yang gratis itu daripadamu. Pada waktu aku berkata, iya, aku terima, ada konsekuensi yang harus kita ikuti. Sama seperti sekolah. Konsekuensinya apa? Taat. Taat pada guru. Taat untuk berjuang agar pikiran guru menjadi pikiranku, agar hati guru menjadi hatiku, agar kehendak guru menjadi kehendakku. Walaupun aku harus mengesampingkan, bahkan mematikan kehendakku sendiri. Itu. Tiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Jangankan urusan sekolah, jangankan urusan ikut Yesus. Kita mutusin saya mau diet gitu aja kan. Ada konsekuensinya kan. Mau diet ada konsekuensinya. Jaga makan, nggak boleh gemil lagi, harus rajin olahraga, kayak gitu-gitu. Jadi setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi kita pada waktu kita memilih, iya, saya mau terima kasih karunia keselamatan daripada Yesus. Nah, kita harus taat. Taat, walaupun ada risiko yang harus dihadapi. Kembali ke ayat, Matius 16 ayat 24. Kita akan coba bahas satu-satu. 3 hal utama yang harus kita lakukan pada waktu kita bayar harga. Yang pertama, kita harus sangkal diri. Sangkal diri itu apa? Paling gampang ngomong, sangkal diri itu adalah berkata tidak pada diri sendiri. Berkata tidak pada diri sendiri. Menyangkal keinginan daging kita. Menyangkal ego kita. Ambisi pribadi. Pikiran pribadi, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Lalu bertekad untuk melakukan
apa yang Yesus kehendaki. Ini yang namanya sangkal diri. Berkata tidak pada diri sendiri. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau hidup sama seperti Kristus, itu kan berarti apa ya? Bisa mengampuni, bisa jaga lidah, bisa bukan jaim ya, tapi bisa menjadi berkat gitu. Nggak membalas, bisa memberi harapan, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kalau kita wajib hidup sama seperti Kristus, berarti yang aku hidupi bukan aku lagi, tapi aku mematikan agar kehidupanku itu menjadi sama seperti Dia. Perasaannya menjadi perasaanku, kehendaknya menjadi kehendakku. Sangkal diri itu bukan berarti saya nggak punya keinginan-keinginan pribadi loh. Tetap punya. Tapi saya bisa berkata tidak. Saya bisa berkata tidak dan memilih ikut kehendaknya Tuhan. Contoh sebagai murid ya, mungkin ada waktunya kita waktu sekolah pengen dapat gelar, ada waktunya kita capek badan, pengen rileks, nonton atau tiduran. Tapi kita tahu besok ada ujian, maka ya udahlah, walaupun kepengen ngesot, pengen nonton, aku enggak nonton deh. Aku belajar aja hari ini biar aku bisa mempersiapkan ujian. Nah itu konsekuensi. Keinginan masih ada, kepengen nonton. Tapi yang aku lakukan bukan keinginanku. Demikian juga pada waktu kita ikut Tuhan. Keinginan sendiri masih ada. Kadang aku kepengen marah. Kadang aku kepengen gosip. Kadang aku kepengen ngata-ngatain dia. Kadang aku kepengen males-malesan juga tidak berdoa. Tetapi yang aku lakukan bukan keinginanku. Aku sedang berusaha untuk mematikan keinginanku. Itu sangkal diri. Dan berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi sangkal diri itu berkata tidak pada diri sendiri. Tujuan diri, harga diri, tapi berkata iya pada keinginan Allah. Hanya memfokuskan diri pada keinginan Allah untuk menyenangkan Allah. Sehingga waktu yang aku punya, kehidupanku tidak lagi menjadi hal yang sia-sia. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah komit untuk menjadi murid Kristus, kita akan berjuang untuk itu. Agar keinginanku sendiri aku bisa tepiskan. Walaupun ada, aku bisa tepiskan. Dan yang aku pikirkan, aku katakan, aku lakukan, aku rasakan, kehendakku adalah kehendaknya Dia. Seperti itu. Berikutnya, kita bayar harga dengan cara memikul salib. Bapak dan Ibu, salib itu di zaman Tuhan itu hal yang umum. Itu adalah hukumannya orang Roma terhadap pemberontak gitu. Jadi itu adalah hal yang umum. Zaman itu 30.000 orang mati di salib, luar biasa banget. Hukuman itu hukuman bisa untuk mempermalukan, tapi bisa juga sebagai hukuman mati untuk para pemberontak Roma. Nah, jadi karena kita tahu ya, kita bayangin, kita pernah lihat filmnya semua bagaimana Yesus panggul salibnya Dia. Itu adalah hukuman Roma yang ditujukan kepada pemberontak agar orang tersebut bisa dipermalukan sepanjang jalan sambil memikul salibnya dia sendiri yang akan dipakai untuk kematiannya sendiri dan dia sedang berjalan ke arah kematiannya. Jadi orang yang memikul salib itu adalah orang yang siap dipermalukan dan melangkah menuju tempat kematiannya sendiri. Memikul salibnya sendiri, alat yang akan dipakai nanti di tempat dia sendiri disalibkan. Kayak begitu. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, kalau disuruh memikul salib, itu berarti bicara sebuah kerelaan hati. Di mana aku rela dipermalukan, dianggap bodoh oleh dunia, dan mulai menempuh perjalanan
menuju tempat kematianku sendiri. Berjalan menempuh jalan penderitaan. Mati, berjalan menuju kematiannya sendiri. Yang dimaksud kematian di sini adalah mati bagi diri sendiri, ya. Bukan mati secara harafiah. Tidak. Kita tidak diminta mati secara harafiah. Tapi yang dimaksud kematian di sini adalah mati demi diri, mati bagi diri sendiri demi keselamatan yang dari Tuhan. Itu. Kerelaan hati untuk berjalan, memanggul salibnya, rela dipermalukan, rela menempuh jalan penderitaan, berjalan menuju ke tempat kematian kita sendiri. Itu panggul salib. Berarti mau menderita demi Kristus. Karena orang yang ikut Kristus itu pasti berbeda dengan dunia. Bukan yang populer yang kita lakukan. Kadang kita dianggap bodoh oleh dunia. Kadang kita dianggap beda, itu sudah pasti. Tapi kita rela dipermalukan oleh dunia, menjadi berbeda dengan dunia dan terus berjalan menuju ke tempat kematian kita sendiri. Itu yang namanya salib. Tidak gampang, tidak enak, tidak nyaman karena kita harus menjadi berbeda dengan dunia. Tapi itu harga yang harus kita bayar untuk mengiringi Yesus, untuk mempertahankan keselamatan kita. Filipi 1 ayat yang ke-29. Itu bicara, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Bapak dan Ibu, banyak orang berharap untuk mendapat karunia-karunia dari Allah. Keren rasanya kalau dapat karunia. Karunia bahasa roh, karunia sabda pengetahuan, karunia menyembuhkan, dan sebagainya. Tapi belum tentu, walaupun pengen, belum tentu kita dapat karunia-karunia itu. Karena namanya karunia, itu kan terserah bos yang mau kasih kayak apa. Terserah bos, walaupun kita pengen, belum tentu kita dapat. Tapi ada satu karunia yang sebetulnya kita tidak pengen. Cuman pasti kita semua dapat itu. Dan namanya adalah karunia untuk menderita. Filipi 1 ayat 29 itu. Karunia untuk menderita demi Dia. Ini setiap dari pengikut Yesus dapat karunia untuk menderita. Pada saat kita memikul salib itu tadi, kita membayar harga untuk mengiring Yesus. Sehingga kita dapat mempertahankan keselamatan yang Dia sudah berikan kepada Anda dan saya. Menderita, bisa jadi kita menerima perlakuan tidak adil. Bisa jadi kita dibenci. Bisa jadi kita dikucilkan, diintimidasi, difitnah, dipermalukan. Karena situasi kita sebagai pengikut Yesus. Bukan kita disuruh mati secara harafiah ya. Tapi bagaimanapun juga, kita harus berani untuk tanggung itu. Walaupun kita dibenci, kita dikucilkan, kita dianiaya, kita dikambing hitamkan, belajar untuk menerima penderitaan itu tadi dengan diam saja. Seperti yang Yesus lakukan. Teladannya Dia, walaupun Dia difitnah, Dia diam. Walaupun Dia diteraki, Dia dipermalukan, Dia diam. Dia diam. Karena apa? Dia tahu fokus hidupnya adalah untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan kita harus belajar untuk punya pikiran Allah. Pada saat kita sangkal diri, panggul salib, bayar harga. Belajar ikut teladan Yesus. Diam. Karena fokus hidup kita, fokus pikiran kita harusnya menuju pada kekekalan. Mempertahankan keselamatan. Tapi kalau fokus hidup kita terlepas dari Yesus, seperti yang terjadi pada Petrus, kita bisa marah. Kita bisa kecewa. Kita bisa luka batin, kita bisa balas dengan menjadi lebih galak. Karena apa? Karena aku sedang lepas fokus dari Yesus, jadi aku merasa, kok aku dirugikan, kok aku dipermalukan, kok aku disikapin kayak begini. Nggak seharusnya dia sikapin pada aku. Jadi, biar kita tidak jatuh pada keadaan seperti Petrus, belajar fokus hidup pada Tuhan saja.
Kalau fokus pikiran kita hanya pada Tuhan, maka pikiran ego kita tidak akan mencuri. Maka pikiran iblis tidak akan mengintimidasi pikiran kita. Kita bisa pikul salib itu tadi, walaupun sepertinya kita dihina dan dianiaya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu adalah kasih karunia. Orang dunia bikin bodoh banget, kamu mau digituin. Bodoh banget, kan kamu enggak salah. Kan kamu leadernya, kan kamu bos, ya bodoh banget kamu digituin. Aduh, tuh orang udah kamu tolongin, dia masih nginjek-nginjek kamu lagi. Nanti dia makin nginjek. Orang dunia akan menganggap kita bodoh. Tapi, kalau kita siap tanggung itu tadi, itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia untuk menerima penderitaan itu tadi. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Luar biasa banget. Ternyata ikut Tuhan bukan sesuatu yang gampang. Berbeda dengan dunia, kita akan banyak dibodoh-bodohin, kita akan banyak dipermalukan. Tapi Tuhan bilang itu adalah kasih karunia. Pada saat kita menderita demi Dia, itu adalah kasih karunia. Tapi kalau kita menderita karena ulah sendiri, ya udah mau ngomong apa lagi? Gara-gara sendiri, itu bukan kasih karunia, tapi kesalahan sendiri, kebodohan sendiri. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tahu-tahu kita diizinkan untuk alami salib itu tadi. Itu adalah kasih karunia. Bapak dan Ibu, memikul salib itu bukan hanya syarat, tapi juga konsekuensi. Kayak itu tadi. Kalau memang mau lulus kelar S1, ya ada syaratnya bukan cuma masuk sekolah, tapi ada konsekuensi yang harus dibayar juga. Rajin datang, on time, bikin paper, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ada konsekuensi. Sama, pikul salib itu bukan cuma syarat, tapi konsekuensi yang harus kita jalankan untuk mempertahankan keselamatan itu tadi. Makanya biar kita sanggup panggul salib itu sampai akhir, pikiran yang harus dijaga. Pikiran dulu, Tuhan udah ajarkan itu tadi di Matius 16, pikiran dulu yang harus dijaga. Agar kita bisa terfokus pada kekekalan. Fokus pada Yesus aja. Iblis tidak akan bisa mengintimidasi pikiranku. Even kedaginganku, egoku sendiri tidak akan berkata macam-macam pada pikiranku. Karena pikiranku terfokus pada kekekalan. Maka kita bisa lakukan panggul salib. Lakukan konsekuensi itu tadi semua dengan gembira. Karena apa? Kalau kita memang mengasihi Tuhan, ya. Kalau memang kita mau masuk ke dalam kekekalan, kita mau mengasihi Tuhan, kasih itu pasti berkorban. Tidak ada yang namanya cinta tanpa pengorbanan. Jadi kalau kita ngomong saya cinta sama Tuhan, saya mengasihi Dia, saya rindu bersekutu dengan Dia, pasti ada perkorbanannya juga. Dan salib yang harus kita panggul, itu adalah pengorbanan kita. Harga yang harus kita bayar. Jadi, jaga pikiran. Sehingga hanya Dia yang menjadi fokus hidup kita. Kasih, cinta yang membuat kita mampu melakukan semua pengorbanan itu tadi. Tanpa merasa itu sebagai sebuah beban. Ya, seperti contoh sekolah. Kalau kita memang mau lulus S1, walaupun kita bergadang, ujian, kita tidak akan merasa itu sebagai beban. Karena kita mau berfokus pada itu. Atau mungkin kalau kita mengasihi anak kita, kebetulan anak doyan rendang tinggal 1 potong, maka kita berani, oke, kasih rendangnya kepada anak. Dan kita tidak akan merasa berat ngasih
rendang itu pada anak. Kenapa? Karena saya mengasihi. Jadi kasih itu membutuhkan pengorbanan. Harus dibuktikan dengan pengorbanan. Introspeksi diri Anda dan saya. Kalau kita memang mengasihi Yesus, beranilah kita berkorban untuk menyangkal diri itu tadi. Memanggul salib kehidupan kita. Demi kasih kita kepada Yesus. Memikul salib itu berarti menapaki jalan penderitaan, jalan kehinaan, jalan kematian. Tapi di balik itu ada kemuliaan yang akan kita peroleh nanti di akhirnya. Itu janji Tuhan. Tapi hari ini ada harga yang harus kita bayar sebagai konsekuensi karena kita sudah berkata iya menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi Bapak dan Ibu, jangan berpikir, oh saya sudah sumbang, itu bayar harga. Saya sudah pelayanan, saya sudah bansos, saya sudah aktif, itu bayar harga. No, itu bukan bayar harga. Tapi cek dulu motivasi kita apa. Pada waktu kita bansos, pada waktu kita menjadi aktivis, pada waktu kita sumbang, motivasi kita itu apa? Benarkah kita lakukan ini dengan kasih? Benarkah kita sudah rasa sakit pada waktu memberikan itu tadi? Pengorbanan baru disebut sebagai sebuah pengorbanan bila kita memberinya sampai dengan sakit. Tapi rela. Sakit tapi rela. Itulah kasih. Itulah salib. Itulah pengorbanan yang ada nilainya. Gitu. Jadi bayar harga itu harus ada kerinduan dari dalam. Untuk berkorban. Untuk ngalah. Kerinduan dari dalam. Kalau memang kita ada kerinduan dari dalam untuk korban, untuk ngalah, walaupun dipermalukan, walaupun dimaki-maki, walaupun dikambing hitamkan, walaupun diterakin di depan orang gitu, kita tidak akan merasa berat, nggak akan merasa tersinggung, nggak akan menjadi baper. Kenapa? Karena pikiran kita fokus pada Yesus. Hidup kita di-drive, dipimpin oleh kasih. Jadi kita tidak akan merasa penderitaan itu tadi sebagai sebuah penderitaan. Karena kerinduanku yang paling dalam adalah untuk menyenangkan dia. Fokusku adalah untuk menyenangkan dia. Jadi walaupun hari ini memang ada sangkal diri panggul salib, aku nggak merasa beban ini sebagai beban kok. Aku nggak merasa ini sebagai sesuatu yang berat kok, enggak. Karena aku lakukan dengan sikap hati yang rela. Cek diri aja. Kalau aku nggak rela, pada waktu kehendakku tidak terjadi, aku pasti ngambek. Kalau aku nggak rela, pada waktu pelayanan, ada yang berbeda pendapat dengan aku, ada yang marah-marah dengan aku pasti ngambek. Itu kalau nggak rela. Tapi kalau aku memang rela, ya walaupun yang terjadi beda sama aku, ya enggak apa-apa. Aku bukan melayani manusia, kok aku melayani Tuhan. Keadaan tidak sempurna, apa yang aku planning di dalam pelayanan tidak sempurna. Lagunya beda, kostumnya beda, alurnya beda. Ya tidak apa-apa. Orang aku melayani Tuhan kok. Tuhan kan bukan mementingkan kesempurnaan. Tuhan kan mementingkan sikap hati kita. Gitu. Jadi cek dirinya seperti itu. Kalau aku masih gampang tersinggung, gampang marah, gampang tidak terima, berarti aku harus memperbaiki diri. Biar aku sanggup panggul salib. Biar pikiranku makin terfokus pada dia. Biar kerinduanku yang paling dalam adalah benar-benar untuk menyenangkan dia. Bukan mencari popularitas untuk pribadi, tapi untuk menyenangkan dia. Panggul salib. Ada penderitaan yang harus jalani, ada kematian yang harus dihadapi, ada kehinaan juga yang harus kita hadapi. Cemooh, penolakan, tangkal diri, panggul salib. Berikutnya, bayar harga bukan hanya sangkal diri panggul salib, tapi juga hal mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu bukan hanya berarti berjalan di belakang dia, tapi mengikuti Yesus itu berarti meninggalkan segala sesuatu
menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mengikuti Yesus itu bukan hanya bicara berjalan di belakang dia. Tapi mengikuti Yesus itu berarti berani meninggalkan segala sesuatu yang bisa menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biasanya kita pakai istilah berhala. Ikut Yesus berarti meninggalkan segala macam berhala yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga prioritasku hanya dia. Berhala itu apa? Berhala itu bukan bicara tentang patung-patung lagi hari ini. Tapi berhala itu adalah segala sesuatu yang kita anggap lebih utama dibandingkan Tuhan. Jadi apa yang lebih utama dibandingkan Tuhan di dalam hidupku? Paling banyak uang. Ingat cerita tentang anak yang mau ikut Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan bagaimana biar aku bisa ikut kamu sampai kehidupan yang kekal? Tuhan bilang, ikuti segala perintah Allah. Dia bilang, aku sudah lakukan itu dari masa muda. Jadi ini anak udah taat sama segala macam aturan gitu. Tapi Tuhan bilang berikutnya, jual segala harta bendamu, dibagiin terus ikut. Dan dia tidak bisa lakukan itu. Ternyata berhalanya dia adalah uang. Bapak dan Ibu, berhala itu adalah segala sesuatu yang lebih utama dibandingkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang paling banyak adalah uang. Tapi selain uang, berhala bisa juga anak jadi berhala. Suami atau istri menjadi berhala. Kalau anak atau suami istri jadi berhala, itu bukan berarti kita nggak boleh ladenin mereka. Boleh. Justru Tuhan suruh kita mengasihi mereka. Tapi, kalau kita lebih memprioritaskan mereka dibandingkan Tuhan, itu berhala. Kalau udaranya mendung, hidungku langsung gatal. Nah, contohnya diajak, ayo kita ayo. Wah, sorry nggak bisa. Aku harus ladenin suamiku, aku harus ladenin anakku gitu. Loh, kalau sekali dua kali memang harus ladenin ya nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kali alasannya seperti itu, ya itu jadi berhala. Atau mungkin hobi. Banyak sekarang hari ini orang-orang dulu suka nge-gym, terus lari, sekarang pindah ke sepeda. Jadi lebih berhala di dalam kehidupannya. Sepedaannya sih nggak salah. Tapi kalau mengutamakan sepedaan dibandingkan Tuhan, dibandingkan kehidupan normal, dibandingkan pelayanan di dalam keseharian, ya itu menjadi sesuatu yang nggak tepat juga. Jadi berhala itu adalah segala sesuatu yang lebih utama di dalam kehidupan kita dibandingkan Tuhan. Tuhan itu punya satu nama yang lucu. Dia punya satu nama yang adalah Tuhan itu kan punya banyak title ya. Coba aku cari ayatnya sebentar. Tuhan itu kan punya banyak title. Ada Jehovah Rafa, Jehovah Shireh, Jehovah Shalom, kayak gitu. Dia punya banyak title. Ada satu nama Tuhan juga. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Rupanya ada satu nama Allah juga, yaitu si cemburuan. Nama Allah bukan hanya Yehovah Shalom, Yehovah Rafa, tapi nama Allah adalah si cemburuan juga. Berarti apa? Allah tidak mau diduakan. Dia menjadi prioritas kita di seluruh aspek kehidupan kita. Dia mau menjadi fokus utama yang ada di dalam pikiran kita. Itu. Makanya ayat hari ini aku awali dengan perikop Matius 16. Karena di situ Tuhan mengecam pikiran Petrus. Pada saat pikiran Petrus tidak terfokus kepada Allah, di situ pikiran iblis masuk atau pikiran kedagingan kita akan masuk.
Kita akan bisa bayar harga, sangkal diri, panggul salib, ikut Yesus. Menomorsatukan Dia dengan rela hati. Mengesampingkan cemooh, mengesampingkan dipermalukan, bahkan mengesampingkan kematian kita sendiri. Bila pikiran kita tertuju pada Yesus. Barang siapa mengatakan 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup yang sama dengan Kristus berarti menjalani kehendak Bapa, bukan menjalani kehendakku, tapi menjalani kehendak Bapa. Makanya di dalam Christianity kan sangat-sangat ditekankan untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Saat kita sanggup menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita mau bayar harga. Sangkal diri, panggul salib, ikut Kristus. Menjadi pelaku firman bukan berarti saya sudah bakso, saya sudah pelayanan, saya sudah aktif. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sanggup terima hinaan. Cukup dengan ikut kegiatan rohani doang. Tapi pengikut Kristus, murid Kristus, berani untuk menjadi pelaku firman. Catat aja ayatnya, Yakobus 2 ayat 17 dan 19. Ini sudah sering kita baca. Bahwa seorang pengikut Kristus dia harus menjadi pelaku firman. Karena percaya saja tidak cukup. Ayat 19 bilang, iblis pun juga percaya. Iblis pun juga percaya. Kalau kita percaya doang tanpa menjadi pelaku, kita percaya doang tanpa mau bayar harga, kita baru setara dengan iblis. Maka, agar kita bisa menjadi berbeda, kita harus belajar untuk taat, menjadi pelaku firman. Dan untuk bisa taat sampai akhir, kuncinya satu, pikiran. Pikiran kita harus selalu tertuju kepada Yesus. Sehingga kita sanggup bayar harga itu tadi. Ikut Yesus itu bukan pelayanan pada waktu kita berkomunitas aja. Tapi ikut Yesus berarti kita berani melayani di dalam keseharian kita. Ada visi jelas. Ada visi jelas agar kita bisa tampil berbeda dengan dunia. Agar orang-orang di sekitarku bisa melihat keteladanan yang aku hidupi. Aku berani bayar harga. Aku berani mati bagi diri sendiri. Aku dipermalukan, aku tidak balas. Aku dicemooh, aku tetap diam. Itu. Visi kita harus jelas. Cek diri sendiri aja sendiri. Saat aku memilih untuk ikut Yesus, apakah motivasiku udah benar? Cek diri aja sendiri. Sanggupkah aku bayar harga? Itu tadi. Sangkal diri, panggul salib, ikut Yesus. Ikut Yesus bukan berarti gampang. Jangan berpikir ikut Yesus, oh berarti doaku pasti dikabulkan. Aku akan mendapat mujizat, kehidupanku akan nyaman. No. Ikut Yesus itu berat. Salah kalau kita berpikir ikut Yesus itu hidup kita akan enak, nyaman, doaku akan semua dikabulkan. Aku bisa minta semua yang aku mau. No. Tapi ikut Yesus itu sebetulnya kita harus siap untuk mempermalukan diri sendiri. Panggul salib itu tadi. Jangan berpikir ikut Yesus itu nyaman. Kalau hari ini kita nyaman, itu bonus. Itu bonus. Tapi inti dari ikut Yesus adalah keselamatan kekal. Dan kalau keselamatan kekal ini tidak menjadi fokus utama di dalam pikiran kita, kita pasti gagal di dalam mempertahankan, di dalam bayar harga. Nggak kuat. Ikut Yesus bukan hal gampang. Yesusnya aja dipermalukan lewat jalan salib,
matinya lewat salib, apalagi kita murid. Kita udah lihat tadi percakapan Yesus dengan Petrus di awal. Petrus juga di awal dia tidak sanggup untuk melihat harga yang harus dia bayar. Dia di awal juga tidak sanggup. Tapi setelah dia mengalami Yesus, baru dia bisa lakukan itu. Jadi sama seperti Petrus, pikiran kita harus fokus agar kita sanggup untuk bayar harga ini tadi sampai akhir. Ikut Yesus bukan perkara gampang. Ada harga yang amat mahal yang harus kita bayar. Yaitu motivasi kita harus murni. Bukan cuma cari mujizat. Bukan cuma cari doaku dikabulkan. Bukan cuma minta hidupku menjadi nyaman. No. Tuhan mau kita yang pengikut itu punya kesadaran. Punya kepahaman akan dia. Bahwa dia adalah kekal. Bahwa yang dia siapkan adalah kekekalan. Tuhan mau motivasi kita itu murni. Bukan cuma ikut-ikutan. Terpikat sama janji-janji aja. Tapi tidak mau bayar konsekuensinya. Ikut Tuhan itu ada yang namanya hukum jika dan maka. Jika bagianku lakukan, maka Tuhan akan genapi janjinya. Jadi jangan berpikir ikut Tuhan itu, wah Tuhan, kau janji lipat gandakan 30 sampai 100 kali lipat. Tuhan, kau janji bilur-bilurmu menyembuhkan. No. Tapi kalau ada janji Tuhan, cek diri. Bagianku sudah dilakukan belum? Jangan mimpi nagih janji sama Tuhan. Kalau aku sendiri tidak mau melakukan bagianku. Nggak mau lakukan konsekuensiku. Seperti itu. Ikut Tuhan bukan perkara gampang. Karena apa? Karena Yesus bukan barang murahan. Jadi nggak bisa sembarangan. Tidak ada yang gratis kan? Yesus bukan barang murahan. Jadi kita pun juga nggak bisa sembarangan. Matius 19 ayat 29 bilang, setiap orang yang karena namaku meninggalkan segala sesuatu dan menerima 100 kali lipat, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, saat baca ayat ini, jangan cuma baca buntutnya doang. Wah, bakal terima 100 kali lipat. Wah, bakal dapat surga gitu. Tapi baca juga depannya. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan segala sesuatu. Jadi, mengikuti Yesus bukan cuma buntut doang. Bukan cuma berjalan di belakang Yesus. Tapi berjalan di belakang Yesus dan meninggalkan segala sesuatu. Menjadikan dia sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Jangan sampai dia menjadi cemburu. Karena ada sesuatu lain yang ternyata lebih utama buat aku dibandingkan dia. Gitu. Yesus itu bukan barang murahan. Kita tahu, kalau mau dapat sesuatu yang bagus, berkualitas, kita mesti bayar harga kan? Mau dapat S1, kita mesti bayar harga. Begadang, beli buku, datang ke kelas, sama. Mau dapat Yesus, Yesus bukan barang murahan. Maka kita harus bayar harganya juga. Yesus mau kita yang ikut dia, ikut dengan konsekuensinya juga. Berani ambil resikonya juga. Menjadikan dia sebagai satu-satunya di dalam kehidupan kita. Nah, saat kita berani berkorban itu tadi, bayar harga, sangkal diri, panggul salib, ikut dia, baru kita akan memperoleh anugerah yang besar. Jadi, bertahan. Kita sudah jalan sampai di titik hari ini. Bertahan. Belajar, jaga iman, kesetiaan pada dia. Dan dia pasti tidak akan mengecewakan kita, walaupun ia jatuh bangun. Angkal diri, panggul salib, ikut Yesus, jatuh bangun. Tapi tetap bertahan, tetap berjuang. Pasti Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan dia sebagai pilihan satu-satunya. Karena memang dia adalah pilihan satu-satunya yang diberikan Allah kepada gerejanya. Agar gerejanya kita bisa mencapai pada kekekalan.
Dan untuk mencapai kekekalan, syaratnya adalah ego sendiri yang harus dimatikan. Pikiran yang harus difokuskan hanya kepada Dia. Berikutnya, Matius 16 ayat 25 sampai 26. Tadi ya, udah sangkal diri, panggul salib, ikut Yesus. Lalu berikutnya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak dan Ibu, kalau kita tidak menyangkal diri, berarti hidupku cuma untuk diriku sendiri. Cari aman, cari nyamannya sendiri. Gak mau berkorban, gak mau tanggung resiko. Aku cuma mengikuti kedaginganku sendiri, karepku dewe, mauku sendiri, apa yang aku mau, apa yang aku enak. Gitu. Nah, orang yang cuma mau mengikuti pemikirannya sendiri, maunya dia sendiri, kedagingannya dia sendiri, di situ dia akan kehilangan nyawanya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kehilangan nyawa itu bukan kematian harafiah ya, tapi adalah kematian roh. Orang yang hidupnya tidak terfokus pada Yesus, tapi yang cuman mau nyamannya sendiri, karepku sendiri, pemikiranku sendiri, orang itu akan kehilangan nyawanya. Dia akan mengalami kematian roh. Makanya suka dibikin bercanda kan. Kalau orang yang percaya Yesus, dia akan lahir 2 kali, mati 1 kali. Tapi orang yang tidak menerima Yesus, dia akan lahir 1 kali, matinya 2 kali. Kayak gimana tuh? Orang yang terima Yesus, dia akan lahir 2 kali, mati 1 kali. Yang pertama, dia akan mengalami kelahiran secara fisik. Jadi bayi, kita alami, lewati sudah semua itu. Habis itu dia akan mengalami kelahiran secara roh. Pada waktu dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, rohnya dihidupkan lagi. Harusnya pada waktu roh ini dihidupkan lagi, pikiran kita juga diubahkan. Ini yang disebut sebagai lahir baru. Pikiran diubahkan. Tidak lagi terfokus pada diri sendiri, tapi terfokus pada Yesus. Ini lahir baru. Lalu nanti dia akan mati juga. Tapi matinya secara fisik aja. Rohnya tetap hidup sampai pada kekekalan. Tapi orang yang tidak menerima Yesus, dia cuma lahir 1 kali. Kelahiran jasmani doang. Dan dia akan mati 2 kali. Kematian jasmani dan kematian rohani. Jadi sekarang belajar. Kita matikan diri sendiri agar kita tidak mengalami kematian rohani. Kita matikan ego kita pribadi, sangkal diri itu tadi, sehingga kita mendapatkan kehidupan kekal. Kita baru lewatin BKSN kan? BKSN ada bacaan, ingat kambing domba. Lazarus orang kaya berjubah ungu. Ingat, ending dari kambing sama ending dari orang kaya berjubah ungu sama. Sama-sama masuk ke dalam neraka. Sedangkan domba masuk ke surga. Lazarus masuk ke surga. Ingat, si kambing sama orang kaya tidak melakukan kejahatan apapun juga. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mabuk-mabukan, tidak judi, tidak nipu pajak. Tidak diceritakan dia melakukan kejahatan apapun juga. Tapi kenapa dia berakhir pada neraka? Hanya karena dia cuma mikirin diri sendiri, enaknya sendiri. Sehingga dia lupa bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang dia bisa tolong. Ada Lazarus yang dia bisa kasih obat. Ada orang yang butuh air. Ada orang yang butuh baju. Kenapa dia tidak bisa melihat orang-orang di sekitarnya yang butuh itu tadi? Karena fokusnya hanya pada diri sendiri. Bagaimana fokus pada diri sendiri?
ini ternyata mematikan kita. Membuat kita buta, membuat kita tidak mampu melihat tawaran-tawaran kehidupan yang Tuhan taruh di sekitar kita. Jadi, belajar untuk melepas fokus dari diri sendiri, sehingga kita tidak mengalami kematian roh. Seperti yang terjadi pada si kambing atau orang kaya berjubah. Gitu. Orang-orang yang tidak mau mematikan diri sendiri, cuman mikirin enaknya diri sendiri, itu berarti tidak cinta sama Tuhan, tapi cinta sama diri sendiri aja. Terbukti dengan dia nggak mau berkorban. Bukannya jahat, nggak jahat, tapi nggak mau berkorban lebih. Itu aja loh, nggak mau berkorban lebih. Kalau orang nggak mau mengutamakan dirinya, dia akan mengalami kematian roh. Tapi kalau kita terfokus kepada Yesus, kita akan mampu untuk berkorban, kita akan mampu melihat orang-orang di sekitar kita yang bisa kita beri, mata hati kita akan terbuka, dan kita lepas dari ego diri sendiri, di situ kita akan hidup. Ayat juga menjelaskan, buat apa kita punya seisi dunia, tapi roh kita mati. Harta kekayaan kita di dunia tidak akan sanggup, tidak akan bisa menyelamatkan roh kita. Concern Tuhan cuma satu, kehidupan kekal untuk roh kita. Maka harusnya concern kita juga cuma satu, kehidupan kekal untuk roh kita, sama seperti concernnya Tuhan. Bukan lagi kenikmatan daging, tapi keselamatan untuk roh kita. Ingat Petrus juga. Paulus. Sebelum dia percaya Yesus, Paulus ini orang terkenal loh. Dihormati. Dia punya jabatan. Terbukti dia bisa punya surat license to kill. Dia boleh membunuh orang-orang pengikut Kristus. Kalau bukan penggede yang bisa keluarin, pegang license to kill sampai seperti itu, Paulus punya. Dia adalah orang Farisi, dilatih khusus Sanhedrin. Gurunya dia guru besar Gamaliel, guru besar. Dia orang kaya, berpendidikan. Dia orang Yahudi tapi punya paspor Romawi. Ini keren banget. Orang Yahudi tapi punya paspor Romawi. Makanya dia nggak dibunuh gitu, karena dia punya paspor Romawi. Yesus nggak punya paspor Romawi, makanya dibunuh. Tapi Paulus dia punya paspor Romawi walaupun dia Yahudi. Jadi keren banget. Dia keren banget. Tapi begitu dia ketemu Yesus, dia lepaskan itu semua. Dia lepaskan jabatannya. Dia lepaskan kekayaannya. Dia lepaskan itu semua. Dan dia bilang, aku anggap itu sampah. Dan dia memilih penderitaan. Penjara, didera, sakit penyakit, dibuang, tenggelam, kelaparan. Itu yang dia pilih. Secara dunia, kayaknya bodoh banget. Hidup udah homya-homya, udah jadi pejabat, dia lepas semua. Dan jadi tahanan. Tapi buat Paulus, Yesus adalah yang utama. Keselamatan roh adalah yang utama. Visi penyelamatan itu adalah yang utama. Maka dia lepas kekayaan duniawinya. Dia tahu, kekayaan duniawi tidak bisa membawa rohnya selamat. Jadi dia memilih keselamatan roh daripada kenyamanan duniawi. Semoga kita juga bisa seperti itu. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini adalah penegasan kepada para murid bahwa dia sebagai Mesias. Dia bukan datang dengan segala macam kemewahan, iring-iringan, apa-apa kayak gitu. Enggak seperti yang dipikiran manusia. Tapi kedatangannya itu adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Bukan untuk membawa manusia hidup pada kenyamanan. Ini ya,
Salah kalau cari Yesus demi kenyamanan. No. Makanya kita harus sangkal diri, panggul salib, termasuk melepaskan kenyamanan kita. Seperti Paulus. Karena itu bukan tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus datang adalah untuk membebaskan kita dari dosa dan kuasa iblis. Dan kalau untuk perkataan membebaskan kita dari dosa dan kuasa iblis, sedangkan kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis, maka kita harus siap untuk bayar harga, sangkal diri, panggul salib untuk menjadi berbeda dengan dunia ini tadi. Karena apa yang populer di dunia itu adalah settingannya iblis untuk menenggelamkan kita, untuk membuat kita mengalir bersama dengan yang populer itu tadi. Kita harus berani tampil beda. Ini termasuk sangkal diri juga pada saat kita tampil beda itu tadi. Berani untuk menjadi berbeda dengan tidak ikut yang populer. Satu hari nanti penghakiman terakhir pasti terjadi. Dan itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pada saat dia datang yang kedua kalinya, dia bukan lagi datang sebagai bayi kecil lucu yang akan menyelamatkan, tapi dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi, mengadili kita semua. Siapkah kita? Di depan kita ada penghakiman. Di depan kita ada penghakiman. Dan hari ini penghakiman itu adalah alasan bagi kita untuk bisa sangkal diri, panggul salib. Di depan ada penghakiman dan itu pasti terjadi. Setiap dari kita pasti alamat itu. Dan hari penghakiman itu adalah alasan kita hari ini untuk berani bayar harga. Sangkal diri, panggul salib, ikut Yesus. Ayat yang ke-28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelumnya mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Bapak dan Ibu, tidak akan mati di sini bukan berarti ini orang akan hidup di dunia immortal, bukan. Tapi orang yang taat, dia tidak akan mengalami kematian roh, kan? Orang yang taat, dia tidak akan mengalami kematian roh. Orang yang berani bayar harga, sangkal diri, panggul salib, ikut Yesus, mengambil konsekuensi untuk mempertahankan keselamatan, dia tidak akan mengalami kematian roh. Maka kalau dia tidak mengalami kematian roh, dia akan melihat Yesus dimuliakan. Ini yang harus menjadi target hidup kita juga. Kalau kita mau melihat Yesus dimuliakan, berani hari ini sangkal diri, panggul salib, ikut Yesus, bayar harga kita. Semakin kita bertumbuh di dalam kasih, semakin kita mampu lakukan ini. Ingat, Yesus juga bayar harga kok sejak awal. Berapa kali dia dikambing hitamkan, berapa kali dia dibilang orang gila, sering. Bahkan lewat jalan salib, lewat salib itu sendiri, dia sudah bayar harga. Untuk apa? Untuk membeli kita, agar kita bebas dari kebinasaan. Kalau hari itu Tuhan sudah membeli kita dan sudah lunas harganya, maka sekarang bagian kita. Bagian Tuhan sudah selesai. Tapi bagian kita hari ini adalah berjuang. Agar apa yang Tuhan sudah beli untuk kita dan dia sudah lunasin, bisa kita pertahankan sampai akhir nanti. Itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, bayar harga itu bukan berarti kita disuruh menderita non-stop. Enggak. Tuhan juga mau kok kita menikmati hidup. Bahkan Yohanes 10 ayat 10b mengatakan kalau dia datang untuk memberi kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Berarti dia juga mau juga kita hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan harapan. Tapi bayar harga itu kita diminta untuk berubah. Memfokuskan diri pada surga. Kita diminta untuk menjadi berbeda dengan dunia. Kita diminta untuk taat, berani berkata tidak pada diri sendiri. Menjauhkan diri pada dosa. Berani untuk tidak ikut yang populer. Berkata tidak
siap dipermalukan, siap dikatakan bodoh. Berbeda dengan dunia. Tapi mempertahankan keselamatan kita yang Tuhan sudah bayar lunas pada waktu itu di kayu salib. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Luar biasa banget. Jadikan ini sebagai prinsip hidup kita, bahwa penderitaan dari ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Walaupun dianiaya, walaupun dicerca, walaupun hak kita dicuri, walaupun ditindas, walaupun dikambing hitamkan, walaupun doa aku tidak dikabulkan. Penderitaan hari ini adalah sangkal diri, panggul salib, harga yang harus dibayar untuk ikut Yesus. Tapi kita tahu di depan kita akan terima kemuliaan dari Allah Bapa, kemuliaan kekal. Itu harga yang harus kita bayar. Bukan untuk menjadi manusia bebas yang bisa bertindak suka-suka sendiri. Tidak. Tapi untuk menunjukkan kasih, kesetiaan, terutama pengabdian kita kepada Tuhan. Ngerti kan ya kalau kita pakai istilah mengabdi? Abdi itu nurut, selalu sepakat dengan atasannya. Kalau kita memang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, belajar untuk mengabdi kepada Dia. Biar pikiran Dia menjadi pikiranku, hatinya menjadi hatiku, kehendaknya menjadi kehendakku. Saat kehendaknya menjadi kehendakku sendiri, aku matikan. Sehingga aku bisa melakukan kehendaknya dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Tidak sebagai beban, tapi dengan kerelaan hati. Itulah harga yang harus kita bayar. Semoga menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi peringatan akan untuk memulihkan motivasi dan fokus hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Cisela boleh nanya nggak Cisela? Iya Pak. Iya, jadi gini Cisela, saya mau tanya apakah di dalam kita melakukan hal-hal positif, tentu di situ juga kan ada artinya kemelekatan ya. Apakah iblis itu berperan ya? Contohnya tadi Cisela kasih contoh, misalnya lagi trending sepeda nih, terus tiba-tiba saya belilah sepeda yang mahal itu kan. Nah, apakah di situ iblis berperan atau tidak ya Cisela? Maksudnya di dalam hal-hal yang positif begitu. Karena di satu sisi saya agak bingung, di satu sisi kita mesti melepaskan kemelekatan, tapi di satu sisi ada peran iblis di situ. Itu aja Cisela. Cisela. Kalau kelekatan, ya kelekatan itu memang harus dilepaskan, dan kelekatan itu memang tipu daya iblis yang membuat kita memfokuskan diri pada kelekatan itu tadi instead of pada Tuhan. Begitu kan Pak? Nah, sekarang kelekatan, misalnya sepeda. Oke, kalau kita hobi sepeda, it's okay. Nggak masalah dengan hobi sepeda. Nggak masalah dengan olahraga. Tapi kelekatan itu yang menjadi masalah. Saat misalnya, saya lebih berani ngedandanin sepeda daripada ngedandanin keluarga misalnya. Spend lebih banyak ke sepeda daripada ke keluarga. Aksesorisnya sepeda lebih banyak daripada jajannya anak-anak. Main sepedaan dengan komunitas sepedaan lebih banyak waktu daripada anak-anak. Itu yang menjadi kelekatan. Dan jujur hari-hari ini aku rada nggak habis pikir juga. Sepeda yang seharusnya harganya cuma sekian, tapi karena tren menjadi berlipat-lipat sampai sekian, dan orang masih beli. Padahal dalam keadaan seperti ini, jujur buat aku sih miris ya. Kalau memang orang punya duit beli sepeda mahal, nggak masalah. Itu duit dia sendiri. Tapi kalau dia tahu loh harga aslinya segini, markup sekian kali lipat, dan dia karena gengsi, karena kepengen, dia beli. Padahal di sekitarnya dia tahu, semua orang tahu sekarang
begitu banyak orang kelaparan dan dia masih beli itu sepeda mahal walaupun dia punya duit, walaupun itu dia duitnya sendiri, buat aku sih sebenarnya miris. Berarti di situ ada peran iblis nggak, Cisela, dalam kondisi tersebut? Iblis akan selalu berusaha cari celah untuk itu, Pak. Pada saat kita sesuatu, itu kan sebetulnya kita punya pilihan ya. Punya hikmat gitu, punya pilihan. Ini apa? Lebih baik A atau lebih baik B? Beli sepeda mahal sekali lagi nggak salah. Apalagi kok dia punya duit dia sendiri kok nggak salah gitu. Tapi kalau dengan realita markup-nya sudah sekian kali persen dan demi tren aja, ini pemikiranku ya, ini demi tren aja orang beli mau di markup 5 kali hanya demi tren. Buat aku itu udah nggak realistis gitu. Ya. Karena sekarang ada yang training baru lagi namanya tanaman janda bolong. Itu nilainya juga cukup fantastis, bisa sampai 400 juta satu pot itu. Ya, namanya tanaman janda bolong itu. Jadi ada satu helainya seharga motor itu, satu helai daunnya begitu. Jadi saya berpikir gini Cisela, kadang-kadang memang orang pelit untuk hal tertentu ya, tapi dia royal dengan apa yang dia hobi gitu. Nah, yang saya agak bingung di kondisi tersebut, apakah iblis itu berperan atau tidak begitu? Saya agak bingung di situ aja sih Cisela gitu. Karena gini Cisela, tadi saya baca di ayat ini katanya kalau iblis itu iblis itu tidak bisa diusir, tapi hanya kita bisa mengusir dia, menghindari dia hanya dengan berdoa dan berpuasa begitu. Dikatakan bukan begitu, ya kan? Iya. Halo, iya Ci. Iya, emang iblis nggak bisa diusir secara iblis makhluk immortal nanti dia pada kebinasaan kekal pada waktunya nanti, nggak sekarang. Dan sekarang dia hidupnya bareng sama kita. Kita sharing apartemen nih di dunia. Hidup bareng-bareng sama iblis, dia nggak bisa diusir, dia nggak bisa mati. Dia selalu ada, digambarkan sebagai singa yang selalu mengaum-ngaum berkeliling. Never end. Dia kelilingin kita, cari celah untuk ganggu-ganggu kita kayak gitu. Jadi ya diusirnya doa, puasa, dan itu tadi loh Pak. Harusnya doa puasa itu membuat pikiran kita fokus. Membuat pikiran kita fokus. Kalau pikiran kita nggak fokus, doa puasa kita itu sebetulnya bukan doa puasa yang beneran. Doanya cuma sekedar doang, berarti roh kita nggak makin dekat sama Tuhan. Kalau doa kan harusnya roh kita makin dekat sama Tuhan kan. Kalau makin dekat sama Tuhan, makin dekat kan makin mirip sama Tuhan. Makin ngerti pikiran Tuhan, makin punya hatinya Tuhan, makin berubah. Pikiran makin fokus. Tapi kalau kita nggak berubah, walaupun PA 12 jam sehari, tapi nggak berubah. Sebenarnya ini baru sampai di level jiwa doang. Belum sampai mengubah roh kita. Dan puasa kita kalau nggak mengubah kita itu sebetulnya baru diet doang gitu, belum menjadi puasa rohani. Iya. Oke Cisela, Cisela buat jawabannya. Oke, kita lanjutkan dengan doa syafaat dulu. Doa syafaat dulu dipimpin oleh Ibu Grini, terus Mbak Ati tolong bantu pujian penutup dan Pak Hermanto nanti akan. Iya. Sis Grini adakah? Ada sis. Yuk, mari Bapak Ibu Bro and Sis, kita satukan hati kita. Terima kasih banyak hari ini kita udah mendengar pengajaran dari Cisela. Bagaimana kita harus sangkal diri kita supaya semakin berkenan dan serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita awali doa syafaat kita dengan doa pengakuan ya, permohonan ampun. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami menyesal atas dosa-dosa kami. Sebab itu, patut aku Engkau hukum, terutama karena aku telah menghina Engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Bapa dalam surga, kiranya Engkau membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga kami semua bisa menghadap hadirat-Mu, melantunkan doa-doa kami, pujian syukur kami,
dan juga doa bagi sesama kami. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau telah memberikan kami masing-masing rahmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kami tetap dapat menghadiri pendalaman Alkitab ini dan juga dapat menerima firman-Mu dalam diri kami. Kiranya firman-Mu makin bertumbuh, menerangi hati kami, mengkoreksi diri kami, dan juga menguatkan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Bapa, kami juga bersyukur Engkau telah menghadirkan si Sheila dalam PA ini, sehingga kami sering sekali bisa mendapatkan peneguhan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan teguran-teguran melalui firman-firman-Mu yang dibawakannya, memberikan kami pengertian-pengertian baru, dan juga memberikan kami semangat-semangat baru untuk merubah diri kami, untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau, untuk sanggup menyangkal diri kami, menjauhi dan kami mempunyai pikiran yang benar, mana yang asalnya daripada-Mu, mana yang hanya nafsu semata kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu pada keluarga Sis Uca, juga pada keluarga-keluarga yang lainnya, karena Engkau telah memberkati dia, anak-anaknya, juga Engkau memberkati kami semua, anak-anak kami. Engkau telah melindungi kami semua, Engkau selamatkan kami dari segala mara bahaya, dari kondisi pandemi ini Engkau tetap jaga kami, Engkau tetap arahkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami tidak melenceng daripada-Mu, dan juga rahmat kesehatan yang sungguh berharga bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur untuk rahmat dan berkat yang boleh diterima oleh mereka yang sakit kanker namun dapat sembuh seperti Pandito. Oleh karena itu kami juga menghadapkan kepadamu saudari kami Sisianti yang mengalami kemoterapi dan juga harus menjalani treatment kanker. Kalau Engkau menyembuhkan Yohanes Pandito, pasti Engkau juga menyembuhkan Mbak Yanti. Kami sungguh berharap dan percaya pada kasih-Mu ya Bapa, agar semuanya boleh Kau jadikan pulih dan Kau sempurnakan lagi kembali. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami di sini yang masih belum berkeluarga, khususnya untuk Bro David Tambunan, untuk Sis Bernadetta Yurita, untuk Sis Sinta, untuk Sis Yana, dan untuk semuanya ya Bapa, untuk anak-anak kami yang masih mencari jodoh. Kiranya Kau bukakan, Kau berikan jalan pada mereka, supaya mereka menemukan pasangan hidup Katolik yang baik, yang mau menjadi pelaku firman-Mu. Apalagi kami baru saja mendengar bahwa percaya saja tidak cukup, tapi kami harus menjadi pelaku firman-Mu. Oleh karena itu, dasar hidup keluarga Katolik, berkatilah mereka dengan pasangan Katolik yang sungguh baik dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk semua rekan-rekan kami yang boleh hadir di sini. Untuk Sis Maria Goretti, untuk Bro Bonifasius, untuk semua rekan-rekan di sini, Sis Sheila, Sis Ati, Pak Hermanto, dan semuanya saja ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati mereka satu persatu. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergulatan dalam hati mereka, apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka, apa yang menjadi hal-hal yang masih tersembunyi dalam hati mereka. Biarlah apa yang menjadi harapan mereka Kau kabulkan. Untuk Bro David, untuk Sis Elvi, untuk Sis Evelyn Yovita, untuk Pak Hermanto, untuk Sis Ilona Fonso, untuk Sis Iman Felicia, untuk Sis Inlan, untuk Sis Irancela, untuk Bro Chris, untuk Sis Loren Widiati, untuk Sis Iis, untuk Sis Lucia Adrianti, untuk Bro Lukas Cahyadi, untuk Sis Marlina,
untuk Sis Mel, untuk Sis Novianti Dian, untuk Bro Ivan, untuk Bro Pontas Perlindungan, untuk Sis Rini Gunawan, untuk Sis Silvana, untuk Sis Valen. Bapak, dalam hati mereka banyak sekali pergumulan. Ingin rasanya mereka selalu mendekat padamu dan ingin rasanya doa-doa mereka kau kabulkan. Bapak, dampingilah mereka dalam pergumulan mereka sehari-hari, dalam keinginan-keinginan yang masih tersembunyi dalam hati mereka yang baik. Dan apabila masih ada ketidakteraturan dalam pikiran mereka, bersihkanlah dan arahkanlah agar semuanya tertuju hanya padamu saja, sehingga mereka semakin mendekat dan juga kami semakin mengerti, semakin menjadi serupa dengan Engkau, semakin sempurna seperti apa yang Kau kehendaki atas kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mohon untuk suami Sis Ati yang program kerjasama dengan United Nations semoga sungguh-sungguh selesai tepat pada waktunya. Kau berkati agar pekerjaan itu merupakan suatu berkat yang baik untuk dia, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perusahaan-perusahaan di tempat kami bekerja, untuk para pemimpin perusahaan, untuk para pengambil keputusan. Biarlah hikmat-Mu senantiasa bernyala-nyala dalam diri dan hati mereka, sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan selalu mengutamakan kesejahteraan orang banyak, dan terutama merupakan kebijakan yang adil dan benar, sesuai dengan hukum-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tak lupa Bapa, kami mempersembahkan orang-orang yang terkena dampak COVID, terutama mereka yang mulai meninggalkan Engkau, mencari, berlari kepada orang-orang pintar, kepada peramal, bahkan pindah keyakinan hanya karena tekanan ekonomi, hanya karena tekanan permasalahan. Kiranya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengasihani mereka, untuk berbelas kasih kepada mereka, sehingga mereka bisa kembali menemukan cahaya, menemukan kebenaran. Jangan sampai mereka benar-benar hilang dari kasih-Mu yang luar biasa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk rekan-rekan yang terkena dampak kesehatan, baik orang tua maupun sanak saudara, maupun rekan-rekan yang kita kenal, kiranya Bapa, dokter dan tabib yang maha ajaib, Kau sembuhkan mereka, Kau sentuh mereka dari hati yang paling dalam, sehingga yang pertama-tama Kau sembuhkan adalah sukacita dan harapan mereka, sehingga mereka bisa bangkit melawan sakit fisiknya, hingga makin lama menjadi semakin kuat, sehat, dan pulih kembali. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya Bapa, kami mempersembahkan keluarga besar PA Living His Word ini ke dalam tangan belas kasih-Mu, ke dalam kerahiman-Mu, ke dalam rahmat-Mu yang luar biasa, agar Kau lindungi masing-masing satu persatu, Kau berkati segala usaha pekerjaannya, Kau berikan bimbingan pada pelayanannya, Kau berikan rahmat yang diperlukan untuk mereka bisa menjadi semakin sempurna seperti Engkau, dan juga untuk komunitas Thomas pada umumnya. Kiranya Kau berkati, kiranya Kau sentuh hati nurani kami semua, untuk semakin memperhatikan orang-orang di sekitar kami, agar kami tidak salah bukan hanya mau menjadi baik saja, tapi benar-benar mau sangkal diri dan memperhatikan orang sekitar kami, bukan hanya orang mementingkan diri sendiri, tapi orang yang mau peduli terhadap sesama, terutama mereka yang benar-benar tersingkirkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silahkan Mbak Ati, kita tutup dengan lagu. Di unmute dulu Mbak.
Berarti suaranya masih di mute. Mbak Ati masih ke-mute, Mbak Ati, mic-nya. Bro David bisa bantu buka kah? Mbak Ati. Udah. Harus sendiri kayaknya ya kalau unmute ya. Atau mungkin Pak Hermanto bantu doa tutup dulu biar Mbak Ati kayaknya lagi ada kendala. Baik, Ci. Sebelum doa penutup, mungkin kita buka dulu Mazmur 23 dan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Langsung doa penutup, Cisela. Langsung doa penutup, Cisela. Iya. Oh iya. Teman-teman, mari kita doa penutup di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas pendampingan dan telah menuntun kami hingga selesai acara PA online ini. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan apa yang kami pelajari hari ini. Semoga dengan PA online ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi kami, sehingga semakin terbuka untuk melayani sesama demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Mbak Ati udah Ya. mute? Mbak Ati, informasinya tombol mute-nya katanya nggak muncul, Bu Atinya. Mungkin pengumuman dulu ya, Ci. Oke. Selamat sore Bapak Ibu, berikut pengumuman minggu ini. Hilang gambarnya David. Ya,
Udah muncul ya, Ci? Ya, pengumuman. Yang pertama, kolekte minggu lalu sebesar 300.000 akan kita tetap kumpulkan sebagai sumbangan untuk STKP Pamane untuk dijadikan televisi dan kebutuhan pengajaran dan meeting. Yang kedua, bantuan pakai masker dan medis yang sudah dikumpulkan untuk menolong saudara-saudara di Merauke telah dipakai hingga total 5,5 koli. Telah dilakukan pengiriman yang paket kedua juga. Kiranya Tuhan melimpahi rahmat dan berkat kepada saudara semua, khususnya donatur, supaya berlipat ganda di segala musim. Terima kasih juga untuk Bu Grini dan keluarga yang bantu untuk proses pengirimannya. Terus yang terakhir, kolekte persembahan kasih dapat ditransfer ke rekening BC atas nama Bu Grini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah gambar dari pengiriman paket yang telah dilakukan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, Ci. Thank you, David. Thank you, Sis Grini udah organize. Iya. Luar biasa banget, hampir Terima 1 ton. kasih. Terima kasih Bro Ensi semuanya. Semuanya semangat. Iya, bisa sampai hampir 1